Dia pahlawan Aceh, pejuang Aceh yang memimpin di sektor terdepan. Betul, Gitu ya? betul. Kok bisa sih Cunyadin tertangkap? Jadi sebelum kita ke makam Cunyadin, gue makan dulu. Jadi lu keluar tol sebelah kiri langsung ketemu rumah makan Sawargi. Sampai juga makanannya ayam wakakakakak. Ayam apa? Wakakakakak. Wakak. Ayam kabel. Ayam apa? Wakakakakakan. Ayam goreng. Bekakak. Ayam. Wakakakak. Oke, kita coba. Tuh, lihat tuh. Anjir, enak banget ya. Lembut banget ya. Tuh. Panas. Gue cobain. Nah, ini ayam dicocol sama sambal. Sambalnya sudah kudek nih. Enak. Lembut dagingnya. Sambalnya manis-manis. Pedas. Memang enak banget ayam goreng itu ya. Ini ayam kampung nih. Pakai nasi putih, sambal, nikmat. Nikmat banget. Akhirnya habis. Enak. Jadi buat lo kalau mau ke Sumedang, lu bisa kulineran di sini nih. Nggak terlalu mahal juga sih harganya. Rumah makan ayam Sawargi. Sekarang kita ke makam Cunyadin. Sampai ketemu tetap di Tourism. Oke guys, selamat siang. Hari ini gua berkunjung ke area pemakaman Pangeran Aryadinata atau Pangeran Sugi. Nah, di dalam pekarangan pemakaman Pangeran Sugi ini terdapat makam pahlawan nasional yang berasal dari Aceh, yaitu Cunyadin. Kita kulik sejarah tentang pahlawan nasional dari Aceh, kenapa bisa dimakamkan di Sumedang. Oke, tetap di Tourism. Cheers. Jadi kalau lu kesini buka sepatu biar sopan, biar bersih. Gua udah buka duluan. Yuk. Kalau masuk ada bel 3 kali, Pak. Assalamualaikum. Gua sudah di dalam makam pahlawan nasional yang berasal dari Aceh, yaitu Cunyadin. Nah, hari ini gua ditemani dengan namanya Pak Asep. Perkenalkan diri, Pak. Ya, nama saya Asep. Selaku keturunan yang keempat dari Ibu Siti Khadijah, dan Ibu Siti Khadijah ini yang merawat Ibu Cunyadin ketika di Sumedang. Sebentar, ini foto-foto siapa ini? Nah, ini yang berkunjung para pejabat dari luar. Dari Sulawesi, Kalimantan, atau dari mana? Dari Jakarta. Ini siapa, Pak? Ada. Kosong bisa aja sih abang. Kosong. Semua orang tahu bahwa Cunyadin itu pahlawan nasional Indonesia. Betul. Dari Sabang sampai Merauke bahkan dunia. Ya. Tetapi banyak juga orang yang tidak tahu perjalanan Cunyadin. Betul. Dia pahlawan Aceh, pejuang Aceh yang memimpin
di sektor terdepan. Betul. Gitu ya. Betul. Kok bisa sih Cut Nyadin tertangkap Nah, oleh Belanda? kenapa Ibu Cut Nyadin bisa ditangkap oleh Belanda atas laporan panglimanya? Nah itu. Berkhianat dong. Nah itu makanya jawaban nanti ada. Itu boleh karena orang saking marah sama ke panglimanya itu sehingga mengatakan sebagai pengkhianat. Logikanya. Nah, jadi ceritanya itu begini, panglima ini yang bernama Teku Panglaut karena merasa kasihan kepada Ibu Cut Nyadin, seorang perempuan sudah tua tinggal di hutan belantara dan dia tidak bisa menjaga seutuhnya kepada Ibu Cut Nyadin. Panglaut ini pengikut setia berarti. Iya. Pengikut setia Cut Iya, Nyadin. Oke. Sehingga dia laporan ke Belanda untuk menyatakan boleh Ibu Cut Nyadin ditangkap tetapi dengan satu syarat. Jangankan dibunuh, disakitin pun gak boleh. Termasuk disentuh pun gak boleh. Jadi yang sebenarnya bukan ditangkap tetapi dijemput. Jadi guys, tadi Ibu Cut Nyadin bersama 3 orang pengawal dan juru bicara Betul. itu dibawa ke Sumedang, ke Batavia dulu transit. Apakah di sana proses persidangan atau apa gitu ya? Iya. Terus dibawa ke sini, bahwa bisa sampai ke Sumedang itu permintaan. Betul. Kalau memang saya harus diasingkan, kirim saya ke Sumedang. Iya. Begitu Betul. kira-kira. Ya. Oke, biografi Cut Nyadin. Coba jelaskan siapa Cut Nyadin? Selain pejuang sebelumnya, mundur lagi nih. Ibu Cut Nyadin kalau itu sebagai wanita bangsawan. Jadi bukan orang seperti orang masyarakat biasa. Enak dong hidup bangsawan. Iya, tetapi dia tidak merasakan bahwa dia itu seorang bangsawan. Nah itu. Saking baiknya Ibu Cut Seorang Nyadin. wanita bangsawan mau meninggalkan gelar kebangsawanannya Nah, dan bergerilya di hutan betul. demi memperjuangkan hak Betul. kemerdekaan masyarakat. Gitu ya? Ya. Itu hebatnya Cut Nyadin. Oke, kita lanjut. Nah, Ibu Cut Nyadin lahir pada tanggal 6 November 1848. Lahir di Aceh. Besar di Aceh. Tapi bener nggak sih Pak, Cut Nyadin ini mengajar ngaji? Betul. Caranya gimana? Kan buta. Jadi cara mengajarnya itu karena Ibu Cut Nyadin tidak bisa melihat atau buta. Hah? Dia fasih dengan tentang agama atau tentang ibadah. Salah satu Ibu Cut Nyadin mengatakan, kata Cut Nyadin, Bismillahirrohmanirrohim. Sehingga Kiai Sanusi mengutarakan apa itu Bismillahirrohmanirrohim. Apa arti Bismillahirrohmanirrohim? Menguraikan. Apa maksud tujuan Bismillahirrohmanirrohim? Apa isi Bismillahirrohmanirrohim? Apakah Anda bisa menjalankan Bismillahirrohmanirrohim? Pada saat Cut Nyadin dikirimkan ke Sumedang, kan dibawa sama Belanda. Betul. Itu di penjara dulu atau langsung ke rumah Haji Sanusi? Belum tahu kita. Jadi ceritanya itu begini, Ibu Cut Nyadin oleh Belanda dibawa ke Sumedang. Setelah sampai di Sumedang, Ibu Cut Nyadin diserahkan kepada Bapak Bupati Sumedang yang bernama Eyang Surya Atmaja atau Eyang Mekah kalau sekarang. Setelah itu Bapak Bupati ini melihat komunikasi Ibu Cut Nyadin hanya bahasa Aceh dan bahasa Arab, maka dia memanggil tokoh ulama yang bisa bahasa Arab, yaitu Kiai Haji Sanusi. Bupati pada saat itu tahu nggak kalau itu pahlawan Aceh? Jelas tahu, kan Belanda yang ngasih tahu dan berbicara. Jadi begini, Ibu Cut Nyadin ketika tinggal di rumah Kiai Haji Sanusi, Ibu Cut Nyadin ini cerita tentang suaminya Teku Marjohan yang di Aceh. Walaupun sudah meninggal tetapi masih dicari oleh Belanda. Mayatnya istilahnya ya. Ketakutan keluarga Kiai Sanusi, maka namanya pun dipanggil gelar yaitu Ibu Ratu. Nah, kenapa memanggil Ibu Ratu? Karena menghargai, menghormati, sehingga dia memberikan gelar yang tertinggi buat perempuan, panggilan perempuan di Pulau Jawa. Selama 50 tahun bisa dipegang rahasianya. 50 tahun maksudnya? Iya, 50 tahun maksudnya gimana Pak? bisa dipegang rahasianya. Oh, jadi selama 50 tahun Tidak diketahui. ada masyarakat yang tahu bahwa itu adalah pahlawan dari Aceh, Iya. Cut Nyadin, Iya. setelah 50 tahun. Iya. Nah, jadi sejarahnya seperti itu. Saya ucapkan terima kasih. Ya, Ya. sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nih Pak. Amin. Oke, jadi buat lu semua yang punya informasi menarik atau spot-spot menarik tentang wisata-wisata sejarah atau wisata apa aja yang mau kita kulik, akan kita kulik. Hubungi kita melalui kolom komentar. Oke, tetap di Tourism Jam. Dan inilah akhir perjalanan gua di makam Cut Nyadin.
pahlawan perempuan luar biasa dari Aceh. Walau raganya dimakamkan jauh di Sumedang, semangat juangnya tetap menyala di seluruh Indonesia. Dari perjuangan beliau, kita belajar perempuan juga bisa jadi garda terdepan melawan penjajah. Nah, sebelum pulang, boleh dong gua foto bareng beliau. Biar gua punya bukti gua pernah foto sama pejuang tangguh. Walaupun cuma sama makamnya. Sekaligus mengingat semangat juang itu gak boleh padam.